Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hello MSCIers, selamat datang di Heart Podcast. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Untuk yang menunaikan ibadah puasa, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan puasanya dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nashwa Kaila dan rekan aku, Naini, yang akan memandu podcast pada hari ini. benar banget. Udah tahu nggak podcast Heart ini apa? Heart itu adalah lambang cinta. Nah, tapi Heart di sini yakni Healing Gastroesophageal Reflux Recovery. Jadi ini nih kayak semacam program podcast kesadaran bagaimana kita harus selalu mencintai kesehatan lambung kita. Bener banget. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh bakal menelusuri sesuatu yang udah sering banget kita denger nih, yaitu GERD atau yang lebih sering disebut penyakit asam lambung. Nah, di acara kita hari ini udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget loh. Kita sambut Dr. Wandira Lalitya. Nah, berhubung narasumber kita kali ini udah keren banget dan tentunya memiliki segudang ilmu terkait GERD, kalian semua wajib dengerin ya. Kepada Dr. Wandira Lalitya, selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Iya. Selamat sore, Terima Dokter. kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami hari ini. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke topik utama kita pada hari ini mengenai GERD. Halo semuanya, aku Wandira, lulusan dari angkatan 2014 Universitas Brawijaya. Sekarang posisinya aku sedang bekerja di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Nah, mungkin di sini aku mau membahas sedikit aja tentang GERD. Nah, sebenarnya kan GERD ini merupakan penyakit yang banyak nih diketahui oleh masyarakat, atau biasanya orang-orang ngomongnya penyakit lambung. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan GERD itu sendiri? Nah, GERD itu kepanjangannya adalah Esophageal Reflux Disease. Nah, seperti namanya, sebenarnya ada problem atau sebuah penyakit di antara lambung dan esofagus. Nah, problemnya itu sendiri ada di saluran yang penutup atau katupnya. Makanya dia yang menyebabkan reflux atau kita sebut sebagai arus balik. Nah, arus balik itu sendiri menyebabkan lambung keasaman lambung itu keluar dan melukai dari si dinding esofagus itu sendiri. Nah, kalau dari penjelasan seperti itu sebenarnya bisa ditebak nih gejala apa aja yang muncul dari GERD. Jadi gejala yang paling sering dari GERD itu adalah contohnya tidak nyaman di area ulu hati atau perasaan seperti terbakar, atau juga beberapa pasien itu mengeluhkan rasa asam atau pahit bahkan di bagian lidah bagian belakang. Atau bisa juga seperti ada perasaan seperti mau muntah. Jadi makanannya itu udah kerasa sampai di belakang lidah, tapi belum sampai muntah. Pada beberapa pasien itu bisa jadi mengeluhkan muntah-muntah. Nah, untuk GERD itu sendiri, itu sebenarnya keluhannya itu berjalan konsisten. Jadi keluhannya itu bukan baru, tapi dia merupakan kejadian yang kronis. Nah, kemudian kalau pasien-pasien yang sudah ada tendensi nih untuk kena GERD, itu sebaiknya dia itu memang mengonsumsi makanan-makanan yang aman. Nah, makanan-makanan apa aja nih yang harus dihindari dari GERD? Jadi dia itu harus mengurangi makanan-makanan yang berlemak, kemudian makanan-makanan pedas atau makanan-makanan asam, karena makanan-makanan lemak dan makanan-makanan asam itu dia bisa meningkatkan jumlah atau produksi dari si asam lambung. Kemudian kurangi merokok. Nah, jadi pada pasien-pasien yang merokok, dia itu bisa mengganggu dari katup atau katup antara esofagus dan si gasternya tadi. Kemudian hindari juga setelah makan itu langsung berbaring. Jadi paling tidak berikan waktu sekitar 2 sampai 3 jam lah baru kita bisa berbaring. Nah, kemudian untuk sebenarnya terapinya apa sih dari GERD ini? Nah, jadi untuk GERD itu sendiri, sebenarnya kita bisa terapi dengan konsumsi obat-obatan. Obat-obatannya juga nggak yang gimana-gimana sih, obat-obatan yang bisa dibeli di apotek bebas. Seperti contohnya kalau kalian tahu adalah PPI.
Jadi dia itu PPI ini adalah proton pump inhibitor. Jadi dia itu fungsinya adalah untuk melapisi dari si dinding lambung itu sendiri. Jadi biar dia juga bisa mengurangi dari produksi si asam lambung. Jadinya harapannya dia nggak sampai melukai si dinding esofagusnya. Kemudian selain obat-obatan, sebenarnya dia tadi mengurangi dan mengontrol makanan-makanan yang udah aku sebutin tadi. Sama yang paling penting adalah olahraga dan kurangi berat badan. Karena ternyata pada pasien-pasien obesitas, dia itu tendensi untuk terjadinya GERD itu juga semakin tinggi. Untuk di bulan-bulan puasa sekarang ini kan banyak yang kayak tidak makan, kemudian kadang tidak sahur juga, makannya kemudian yang pedas-pedas itu gimana dokter untuk tips-tips agar tidak terkena GERD gitu? Nah, jadi kalau misalnya bulan puasa, ini kan lambung kita akan kosong kurang lebih 12 sampai 13 jam nih waktu puasa itu sendiri. Nah, saat lambung kosong, dia akan secara alamiah dia akan memproduksi asam lambung secara berlebihan. Nah, makanya saat nanti waktu momen buka puasa, itu sebaiknya dimulai dari makanan-makanan yang aman untuk lambung. Jadi tidak pedas, tidak asam, dan tidak berlemak. Jadi boleh makan takjil, tapi jangan yang gorengan nih. Malah kalau gorengan, karena dia minyaknya banyak, jadi lemaknya banyak, dia malah membuat si lambung itu memproduksi asam lambung yang lebih banyak lagi. Malah nanti efeknya mual atau bahkan perutnya itu kerasa kayak begah. Nah, kemudian setelah mungkin beberapa orang ada yang setelah buka puasa itu malah konsumsi makan-makan berat. Itu sebenarnya nggak masalah. Cuman pada penderita GERD biasanya akan disarankan untuk memulai makanan secara perlahan. Jadi setelah takjil biasanya disarankan adalah buah-buahan, kayak contohnya adalah kurma. Jadi yang gulanya itu gula alami, kemudian boleh dilanjutkan secara perlahan makanan berat. Jadi nggak langsung buka puasa, langsung makanan berat, karena nanti lambungnya tadi akan kaget. Apabila GERD ini tidak diatasi dengan baik, apakah akan terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi untuk ke depannya, dokter? Oke, nah jadi kan tadi GERD itu kan asam lambungnya naik nih ke bagian esofagus. Nah saat dibiarkan terlalu lama, si asam lambung itu bisa jadi sampai ke bagian laring atau di bagian dekat pita suara itu. Nah makanya pada beberapa kasus yang sudah lama, sebenarnya kan GERD ini kan adalah kronis ya. Ada beberapa pasien itu yang mengeluhkan seperti suara serak atau parau. Nah, jadi itu sudah jatuh ke kondisi laringitis. Jadi laringitis yang kronik. Karena si laringnya itu sendiri sebenarnya terluka akibat dari asam lambung. Atau malah kalau misalnya pasien-pasien yang memiliki kondisi asma, dengan adanya GERD, dia itu malah asmanya itu malah sering kambuh. Karena ada perasaan tidak nyaman di bagian dada, dia rasanya kayak panas gitu. Malah beberapa pasien ada keluhan batuk, kemudian sesak nafas, bahkan asmanya menjadi lebih sering untuk muncul lagi. Jadi bahaya sekali ya kalau tidak ditangani dengan baik. Ini harus diperhatikan oleh teman-teman semua ya. Mungkin untuk menjadi pertanyaan terakhir juga nih dok, apakah penyakit GERD itu ada hubungan dengan faktor genetik? Iya dok. Nah, jadi gini, kalau GERD ini sebenarnya itu dia bisa terjadi di orang dewasa atau terjadi di anak-anak nih. Nah, kalau misalnya orang dewasa, sebenarnya faktor risikonya tadi sih aku sudah sebutin sedikit, kayak misalnya orang-orang merokok, terus misalnya konsumsi alkohol, obesitas itu juga bisa, dan termasuk ke ibu hamil. Jadi kondisi ibu hamil kayak orang obesitas itu mirip ya. Jadi karena perutnya dia membesar, kalau misalnya ibu hamil kan karena ada bayinya, itu dia akan menekan dan meningkatkan tekanan intraabdomen. Makanya si sphincternya tadi atau si valve atau katupnya itu dia jadi longgar. Nah, dia yang menyebabkan asam lambungnya dari lambung dia naik ke esofagus. Nah, tapi ada beberapa kasus dia itu bisa terjadi di anak-anak. Nah, karena memang secara dari lahir atau kongenital dia itu ada kelemahan di otot-otot katup si valve dari lower esophageal tadi. Jadi yang membuat memang secara dari lahir nih, dia memang lebih mudah terkena GERD karena si asam lambungnya itu nggak ada katup yang menghambat. Jadi dia tiba-tiba naik ke esofagus. Baik, terima kasih dokter. Nah, jadi gitu ya teman-teman, keren banget kan penjelasan dari dokter Wandira soal GERD ini. Dan pastinya hal tersebut udah menambah wawasan kita terkait GERD sendiri. Mengingat adanya keterbatasan waktu, apakah sebelum podcast ini berakhir, apakah dari dokter sendiri mempunyai closing statement
untuk kami dan pendengar podcast. Nah, untuk closing statement-nya, sebenarnya itu GERD itu sih pada beberapa orang kayak diremehin gitu sih. Karena kan keluhannya cuman kayak asam lambung aja. Cuman sebenarnya GERD itu harus diperhatikan lebih lanjut. Karena kan efeknya juga berbahaya juga buat pasien. Padahal GERD itu merupakan kondisi penyakit yang sebenarnya dia itu serius. Baik, terima kasih dokter atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Wandira karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua ya pada sore hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi para pendengar semua. Baik, dokter. Terima kasih. Dan teman-teman semua, kita jumpa dalam episode lain dari MSCIA yang lain. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.